datang dari seorang analis geopolitik Malaysia yang menyatakan bahwa Indonesia adalah potensial superpower yang tengah bangkit. Beliau adalah Aiman Rasdan Wong. Jika kita lihat profilnya, beliau adalah seorang analis geopolitik Malaysia dan juga merupakan seorang pejabat administratif dan diplomatik di pemerintahan Malaysia, bos. Bahkan beliau pun juga seorang penulis, di mana buku-buku karyanya banyak yang berbau geopolitik global. Salah satunya adalah buku yang berjudul Adikuasa yang mengulas apakah Indonesia akan berjaya bangkit sebagai superpower. Nah, berita terbarunya dikutip dari beberapa sumber berita berikut, dan admin juga kutip langsung dari akun Twitternya, bos. Ini dia. Baru-baru ini beliau pun menyebut bahwa Presiden Jokowi Indonesia telah mendayung di antara dua karang. Beliau pun mengakui bahwa langkah Presiden Jokowi adalah hal yang luar biasa karena berani mengajak dua pemimpin yang sedang berperang untuk melakukan gencatan senjata. Hasilnya positif. Meski tidak ada gelagat dua negara tersebut akan berdamai, namun Rusia pun memberi respon positif dengan hadirnya Presiden Jokowi. Rusia pun akhirnya membuka jalan laut untuk perdagangan gandum Ukraina ke luar negeri. Aiman pun mengatakan bahwa tidak semua negara mampu melakukan hal tersebut. Hanya negara yang punya kredibilitas dan dipercaya oleh Rusia dan Ukraina. Terutamanya Rusia, bos. Jika Rusia tidak menganggap Indonesia, pasti Putin akan tanya, "Kau siapa? Kenapa saya harus melayani Anda dan mendengar perkataan Anda?" Tulis sang analis geopolitik Malaysia ini, bos. Selain itu, ia juga membandingkan cara Putin menyambut presiden lain dengan menyambut Pak Jokowi, bos. Saat menyambut presiden Prancis yaitu Macron dan juga para pejabat PBB, Putin pun menggunakan meja yang sangat panjang sehingga mereka terlihat sangat berjauhan dari sudut kamera. Kemudian berbeda pula saat Putin menerima Presiden Jokowi. Pak Putin pun menyiapkan dua kursi yang sangat berdekatan, kemudian berbincang dalam suasana akrab. Dan ini maksudnya Indonesia pun berada dalam good book Rusia. Menurutnya, Indonesia ada dalam good book Rusia adalah karena Indonesia dianggap netral dari awal konflik sampai sekarang. Dan yang kedua, Indonesia adalah potensial superpower yang tengah bangkit, ujar beliau. Selain itu, Aiman pun mengatakan bahwa dalam dasar luar Indonesia ada satu prinsip yang disebut mendayung di antara dua karang. Indonesia pun dikatakannya ibarat orang yang tengah mendayung sampan, mencoba elakkan sampan daripada menabrak batu karang alias kuasa besar yang timbul di permukaan laut, ujar beliau. Nah, beliau pun juga mengatakan bahwa lawatan Jokowi kali ini bukan semata-mata ingin mendunia, bos, atau hanya ingin menunjukkan Indonesia hebat, tapi juga bertujuan untuk menyelamatkan persidangan G20 yang akan diadakan di Bali pada akhir November nanti. Pak Jokowi ingin menjadikan G20 sebagai legasinya sebelum masa jabatannya berakhir pada tahun 2024 nanti. Berbagai upaya pun dibuat untuk menonjolkan citra Indonesia sebagai negara kuasa yang tengah bangkit. Ukraina-Rusia berdamai atau tidak, itu soal kedua bagi Indonesia. Yang penting, Pak Jokowi telah memberi pesan bahwa Barat tidak boleh mendikte Indonesia untuk memboikot Rusia. Bahkan Pak Jokowi pun turut menjemput Ukraina ke persidangan G20, bos. Untuk masa ini, Ukraina-Rusia masih sulit untuk berkompromi. Tapi keadaan mungkin bisa berubah mendekati bulan November nanti. Nah,